Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Permatasari, NPM 30619561158. Saya Aziza, NPM 30619561159. Kami mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Kali ini kami akan melaksanakan wawancara mengenai kualitas pendidik Indonesia dan penarikan kurikulum 2013, yang mana Aziza sebagai narasumber dan saya sendiri sebagai pewawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dek. Bisakah saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh, dengan senang hati, silahkan. Sebelumnya terima kasih nih Bu. Pertama-tama saya ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai rendahnya kualitas pendidikan di negara kita ini. Menurut pertimbangan Ibu sendiri, apa saja yang menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas pendidik di Indonesia? Menurut saya, yang menjadi faktor utama rendahnya pendidik di Indonesia ini diantaranya adalah rendahnya kualitas sarana fisik. Nah, contohnya banyak sekali ya di sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedung-gedungnya rusak, dan juga masih banyak sekolah yang sarana dan prasarananya tidak memadai. Yang kedua, yaitu adalah rendahnya kualitas guru, di mana kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, yaitu rendahnya kesejahteraan guru, di mana gaji dan pendapatan yang diterima oleh guru dapat dikatakan belum mencukupi. Dari permasalahan tersebut, apakah sudah ada upaya real dari pemerintah pusat dan juga daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik? Ada. Di antaranya yaitu yang pertama, pemerintah memberikan bantuan beasiswa kepada tenaga pengajar di Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan gratis hingga ke luar negeri. Nah, yang kedua, pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan dana bantuan sertifikasi. Bahkan, pendapatan guru pun bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Yang ketiga, pemerintah juga membangun sarana dan prasarana pendidikan, baik itu sarana dalam bidang teknologi maupun sarana-sarana lain yang dapat meningkatkan kenyamanan proses belajar dan mengajar. Nah, yang keempat, pemerintah mengirim tenaga pengajar ke daerah-daerah terpencil agar dapat membantu ketertinggalan pendidikan di daerah tersebut. Kelima, pemerintah melakukan revisi dan memperbaiki kurikulum yang dirasa kurang berdampak pada kemajuan pendidikan. Keenam, pemerintah meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pengajar, seperti contohnya diberlakukannya PPG atau pendidikan profesi, yang tentu dapat melatih kemampuan guru secara khusus selama kurang lebih 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu pemerintah menyediakan anggaran yang cukup banyak dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti dana BOS dan bantuan bidik misi, bantuan imbal swadaya, dan masih banyak lagi. Berarti kemungkinan ada 7 pemerintah memberikan bantuan tersebut untuk mengatasi rendahnya pendidikan di negara kita ini ya. Selanjutnya, bagaimana persiapan tenaga pendidik dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0 yang akan datang sekaligus mempersiapkan generasi emas 2045 kelak? Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045, penting sekali bagi tenaga pendidik untuk melakukan perubahan pola pikir. Nah, pendidikan tidak sekedar hanya dimaknai dengan transfer akademik saja, melainkan dilengkapi dengan karakter. Nah, maka dari itu, keseimbangan akademik dan karakter inilah yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Nah, selain itu, tenaga pendidik juga harus menguasai beberapa bahasa asing, berinovasi meningkatkan skill,
dan juga pengalaman dalam bekerja. Selain itu, tenaga pendidik harus meningkatkan ilmu pengetahuan di bidangnya, dan yang terpenting menyiapkan mental untuk bersaing ke depannya. Kita berpindah kepada topik selanjutnya nih Bu, mengenai kurikulum. Berbicara mengenai kurikulum, kita telah mengetahui bahwa kurikulum 2013 sudah ditarik kembali dan dikembalikan ke KTSP. Menurut Ibu, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai guru atau sebagai pengajar? Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat. Lalu, apa yang menjadi alasan Ibu untuk menyetujui langkah dari pemerintah ini? Sebenarnya, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang bagus karena menanamkan nilai-nilai karakter ke dalam diri siswa dan siswi. Tetapi bagi saya, kurikulum ini masih belum efektif apabila ditetapkan sekarang karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang menghalangi tercapainya tujuan kurikulum baru tersebut. Permasalahan yang bagaimanakah yang menghalangi itu, Bu? Banyak sekali faktornya ya, Dek. Di antaranya seperti ketiadaan buku-buku penunjang, kurang siapnya sebagian guru dan juga sekolah, juga karena kurangnya sosialisasi. Jadi, apakah Ibu belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah? Sejauh ini saya belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah karena selama ini saya mempelajarinya hanya dari membaca di internet dan juga dari seminar-seminar yang diselenggarakan oleh sekolah. Lalu, apa pendapat Ibu nih dengan kembalinya kurikulum ke KTSP? Menurut saya, dikembalikannya kurikulum ke KTSP ini membuat kami sebagai para guru sedikit lebih lega dan kembali memudahkan kami dalam mengajar. Lalu, apa harapan Ibu terhadap pemerintah? Saya berharap pemerintah merevisi kembali kurikulum 2013 ini sehingga menjadi sempurna dan kemudian melakukan sosialisasi di sekolah. Nah, dengan demikian kami semua bisa siap dalam melaksanakannya. Mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Terima kasih kesempatan dan waktunya Ibu. Semoga harapan Ibu bisa didengar oleh pemerintah. Baik. Itulah tadi hasil wawancara singkat yang saya lakukan dengan narasumber mengenai kualitas pendidik Indonesia dan penarikan kurikulum 2013. Semoga hasil wawancara ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.